Lur, selamat datang di Ngalor Buma Horor. Lur, sehat-sehat kabeh ya lur. Balik mana yang aku Icang seperti biasa. Ini siapa nih yang dari kemarin request Squidward? Iya udah oke, demi kalian tak turutin lur. Pertama kalinya tak ngalor ngidulin series ya kan. Aman, slow, bakal dirangkum seefektif, sedetail dan semenarik mungkin. Squid Game bercerita tentang 456 orang yang mengikuti sebuah permainan dengan jumlah hadiah yang sungguh fantastis. Tapi ternyata ini bukanlah sekedar permainan biasa, dan orang-orang yang berpartisipasi juga bukan orang yang hidup dengan normal. Yowes, kita langsung gaskan pantun aja ya lur, sesuai requestan dulurku Obama. Aduh jadi enak. Makasih loh pak, ini requestan pantunnya pak. Cak Icang mangan ayam goyeng, monggo sekecaaken yeng. Permainan cumi-cumi adalah permainan anak kecil di Korea, di mana penjaga boleh menggerakkan kedua kakinya, sedangkan penyerang hanya boleh satu kaki. Ada saat di mana penyerang boleh jalan dengan kedua kakinya lur, jika dia melewati pinggang cumi-cumi kayak gini. Dan terakhir, penyerang bisa menang kalau berhasil lolos dan nginjek endas kecilnya cumi-cumi. Seorang pria parubaya bernama Gihun adalah anak yang ya bahasa halusnya durhaka lah sama emaknya. Nganggur, banyak utang, mau beli kado ulang tahun anaknya minta uang ke emaknya. Habis gitu kuras habis saldonya bukan buat beli kado tapi buat judi pacuan kuda. Tolol. Makin kalah makin emosi, makin ketagihan ya kan, pasang lagi lah akhirnya. Tapi kali ini dia berhasil menang, dapat lagi Hun 4 jutaan won dan ngasih tips 10.000 ke mbak-mbak loketnya. Saking senangnya dia langsung ngabarin anaknya Gayong mau request minta hadiah dan makanan apa untuk kadonya nanti. Jadi beneran dibuat beli hadiah lur. Tapi tiba-tiba sekelompok rentenir datang nagih hutangnya Gihun. Langsung kaburlah dia tapi tetap aja ketangkep. Pas mau nyicil utangnya pakai uang 4 juta won, ternyata bolong dong sakunya dan dia keinget pas tadi tabrakan sama mbak-mbak. Wah kayaknya uangku diambil sama dia, batinnya Gihun. Sebenarnya Gihun udah mau dibunuh, tapi karena dia nangis dan janji bakal melunasi hutangnya, Gihun pun diampuni dan diminta mencap jari surat persetujuan penyerahan organnya jika nggak bisa bayar semua utangnya bulan depan. 코피가 왜 잘 나는지 알아? 모세혈관이 많아서 그래. 땅까지 못 갚으면 여기 심장 하나라, 여기 안구 하나. Karena tidak punya uang, Gihun pun minta dengan sopan 10.000 won yang tadi dikasih ke mbak-mbak loket demi ngambil mainan di mesin capit. Lah kok nggak dapat juga ya kan? Untungnya ada seorang bocil yang jago main dan bantuin Gihun. Setelah berhasil dapat hadiah, Gihun pun langsung menemui anaknya yang selama ini sudah tinggal bersama ibu dan ayah tirinya. Udah cerai mereka ternyata lur. Anaknya Gyeong ditraktir makan topoki dan dikasih hadiah yang tadi. Straight dibuka isinya pistol korek api. Meskipun cuma korek, tapi Gihun langsung mengambilnya lagi biar nggak diomelin sama mantan istrinya. Gihun berjanji di ulang tahun anaknya tahun depan dia bakal ngasih hadiah yang lebih bagus. Setelah itu Gihun gendong anaknya pulang ke rumah. Jelas diomelin sama mantan istrinya karena pulang kemalaman. Pas sampai stasiun Gubeng, pintu udah ketutup. Nungguin lah akhirnya kereta selanjutnya dan disamperin sama seorang pria misterius. Pria ini tiba-tiba mengajak Gihun bermain dan siapapun yang menang harus membayar 100.000 won. Ini main apa sih lur? Pokoknya kalau gaconya musuh dipukul bisa kebalik, nah baru bisa menang. Selebel jebret kalah ya kan. Dan karena tahu Gihun gak punya uang, pria ini ngepur dengan menamparnya sekali sebagai ganti uang 100.000 won. Mengetahui hal tersebut, Gihun minta permainan diteruskan. Mayan kan, nggak bayar 100.000 tapi ditampar doang. Bolak-balik kalah, tampar, sampai akhirnya Gihun berhasil menang. 연상률이 10만 원입니다. 10만 원. Dari main begini doang Gihun dapat uang cukup banyak lur. Ditawarin lah untuk permainan lainnya yang berhadiah lebih besar. Awalnya Gihun gak mau karena mikir cuma akal-akalannya pria ini aja. Lalu tiba-tiba pria ini menyebutkan biodata Gihun secara lengkap, berapa nominal utangnya ke bank dan ke rentenir. Juga tahu kalau habis tanda tangan surat penyerahan organ. Gihun pun diberikan kartu nama dengan nomor telepon di belakangnya. Siapa tahu dia berminat.
Meskipun Gi-hun seorang berandalan, tukang mabok dan penjudi, tapi hatinya baik banget lur. Dia perhatian dan gak tegaan ke anaknya, ibunya, siapapun lah, bahkan kucing di jalanan. Sesampainya di rumah, Gi-hun langsung pamer dan ngasih banyak uang ke emaknya. Disinilah dia tahu jika Ga-yong dan kedua orang tuanya akan pindah ke Amerika tahun depan. Itulah kenapa tadi Ga-yong gak komen apa-apa, karena dia gak bakalan bisa dapat hadiah dari ayah kandungnya tahun depan. Daripada anaknya pergi ke Amerika, lupa bahasa Korea, terus bisa lupa sosok ayah kandungnya, Gi-hun pun berniat merebut hak asuh anaknya dengan satu-satunya cara, yaitu membuktikan bahwa dia bisa membiayai anaknya secara layak. Dan akhirnya diteleponlah nomor yang tertera di kartu nama. 안녕하십니까? 게임에 참가를 원하십니까? 참가를 원하시면 기아의 이름과 생년월일을. Setelah setuju ikut permainan, Gi-hun pun dijemput sebuah mobil yang sudah ada beberapa orang lainnya dan mereka dibius agar tidak tahu di mana lokasi permainan berada. Singkat cerita, dalam waktu bersamaan 456 peserta terbangun dengan nomor di bajunya masing-masing dan Gi-hun adalah peserta terakhir. Lalu terlihat mbak-mbak bernama Sebyok yang nabrak Gi-hun di stasiun lagi berantem sama peserta 101 yaitu Doksu. Karena ada masalah pribadi, nggak pakai lama Gi-hun pun menyela dan minta uangnya dikembalikan. Doksu pun emosi dan mau memukuli Gi-hun karena merasa keganggu. Tapi tiba-tiba datanglah panitia permainan lengkap dengan kostum dan topengnya, bulat dan kotak. Mereka mengatakan jika ke 456 peserta akan mengikuti 6 permainan yang akan diadakan selama 6 hari. Siapapun yang memenangkan semua permainan tersebut akan mendapatkan hadiah uang sangat besar yang akan diumumkan lebih detail saat permainan pertama telah selesai. Salah satu peserta nggak percaya karena mereka kayak diculik lur, belum lagi HP dan dompet peserta diambil juga tanpa izin. Tapi si lambang kotak mengatakan jika itu adalah tindakan menjaga kerahasiaan tempat tersebut. Mereka juga sengaja pakai topeng untuk merahasiakan identitas seluruh staf di sana dan menjaga keadilan pada permainan nanti. Video saat mereka semua main pukul gaco pun diputar dan panitia mengetahui semua utang-utang mereka yang nominalnya sungguh fantastis. Panitia pun memberikan 2 pilihan, pulang dan dikejar-kejar oleh rentenir lagi atau mengambil tawaran bermain di sana. Ya udahlah ya, mereka semua akhirnya mencoba tanda tangan. Hanya ada 3 pasal yang harus ditandatangani. Pertama, pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas pemain setuju. Setelah itu mereka pun diminta foto di depan kamera dan pergi ke suatu tempat melewati banyak tangga. Kayak Hogwarts-nya Harry Potter, lihat-lihat lur. Di suatu ruangan, terlihat orang misterius bertopeng hitam yang dijuluki frontman bisa memantau semua peserta melalui CCTV. Lalu dia pergi mengangkat telepon dan mengatakan jika permainan pertama sudah siap dimulai. Semua peserta pun masuk ke tempat permainan pertama. Di sana Gi-hun bertemu dengan teman masa kecilnya bernama Sang-woo. Lalu tak lama kemudian permainan pertama pun dimulai yang dinamakan lampu merah, lampu hijau. Dalam waktu 5 menit pemain harus bisa melewati garis finish. Mereka hanya boleh bergerak ketika penjaga berteriak lampu hijau, lampu merah. Tapi kalau ketahuan gerak pas penjaga selesai berteriak, mereka akan dieliminasi. Begitu pula dengan pemain yang nggak sampai garis finish ketika waktu telah habis juga akan dieliminasi. Baru aja timer dinyalain sudah ada satu mas-mas jamet sosokan pengen menang duluan. Alhasil badannya pun gak seimbang dan kelihatan bergerak. Lalu yang terjadi, ditembak dong, bukan ditembak jadian lur, beneran ditembak mati. Astaga. Krik. Tapi pemain lain mikirnya bercanda ini ya. Sampai akhirnya pemain kedua kena tembak dan kepanikan pun terjadi. Otomatis mereka semua yang berlarian langsung ditembak mati. 개쇼하지 말고 일어나. Mampus, apa nggak keringet dingin itu yang masih hidup ya kan? Tapi si kakek peserta pertama bernama Ilnam yang terkena tumor ganas dan pintar menganalisis, sudah benar-benar paham peraturannya dan selalu bisa lolos. Semua peserta yang melihat cara si kakek langsung cepet-cepet jalan. Ingat, waktu habis sama aja tetap dieliminasi ya kan? Waktu tinggal 2 menit lagi, tapi Gi-hun masih gemeter nggak karuan. Untung sahabatnya Sang-woo mengingatkan jika waktu kurang sedikit dan memberikan tips untuk berlindung di belakang orang lain biar gerakannya susah dideteksi oleh boneka. Udah arenanya berpasir, gampang kepleset. Mana boneka ngomongnya makin lama makin cepet lur. Jadi di awal masih lampu merah, lampu hijau gitu kan lur. Terus lama-lama jadi hijau gitu.
Dalam ketegangan seperti itu, terlihat drama antara Doksu yang diganggu oleh Sae-byeok, juga Gi-hun yang harus merubah sifat ketidaktegaannya demi bertahan hidup. Banyak peserta yang tewas meskipun hanya ketahuan gerak sedikit. Ketika Gi-hun hampir sampai garis finish, dia terlalu buru-buru dan kepleset mayat. Untungnya peserta 199 bernama Ali menahannya, dan akhirnya semua pemain yang nggak sampai garis finish langsung ditembak, dan mereka yang menang akan melanjutkan permainan kedua. Lalu di akhir episode pertama, terlihat tempat permainan yang ternyata ada di sebuah pulau terpencil. Semua pemain yang tewas atau sekarat dimasukkan ke dalam peti, sedangkan semua pemain yang selamat masih syok dengan permainan mengerikan ini. Gi-hun pun berterima kasih kepada Sang-woo dan Ali yang sudah menyelamatkannya. Setelah itu panitia kembali masuk dan mengumumkan hasil dari permainan pertama, di mana pemain yang tersisa adalah 201 orang. Itu artinya sebanyak 255 orang telah tewas. Banyak orang yang memohon agar permainan ini dihentikan, dan Sang-woo mengatakan pasal ketiga, yaitu permainan bisa dihentikan jika mayoritas pemain setuju untuk berhenti. Oke, setelah ini akan diadakan voting, kata panitia. Tapi sebelum itu, sesuai janji, panitia mengeluarkan sejumlah uang sebagai hadiah permainan pertama, di mana setiap satu orang yang tewas akan diganti dengan 100 juta won atau setara dengan 25,5 miliar won, karena 255 orang telah tewas. Jadi kalau di total 456 pemain, grand prize-nya ya 45,6 miliar won atau sekitar 500-an miliar rupiah. Kalau mereka berhenti bermain, maka keluarga dari orang-orang yang tereliminasi akan mendapatkan 100 juta won, dan mereka yang masih hidup nggak dapat apa-apa. Voting pun dimulai dari urutan yang terakhir, yaitu Gi-hun yang memilih berhenti. Begitu pula dengan Ali dan Doksu, tapi tidak bagi Mbak Sae-byeok dan Sang-woo yang memilih untuk lanjut. Tanpa disangka-sangka, hasil pun seimbang lur, karena mereka yang setuju lanjut beranggapan masih ada harapan di dalam sana daripada kembali ke dunia yang sangat kejam dan mati di tangan rentenir. Tersisa peserta nomor 1, yaitu Mbah Ilnam sebagai penentuan, dan akhirnya dia memilih mereka yang setuju lanjut masih protes karena ingin bermain, tapi peraturan tetap peraturan. Panitia bilang mereka masih membuka kesempatan jika mayoritas pemain ingin berpartisipasi lagi, dan mereka semua pun akhirnya dipulangkan. Gi-hun diturunkan bareng Sae-byeok, udah dibantu ngelepasin ikatan. Sae-byeok nggak mau bantuin balik daripada ditagih uang yang dulu pernah dicurinya, ya kan? Di lain tempat, Sang-woo diturunkan dengan Ali, dan karena Ali nggak punya uang, Sang-woo pun memberikannya ongkos buat naik bis balik ke rumahnya. Keesokan paginya Gi-hun melaporkan semua kejadian itu ke polisi. Ada permainan anak kecil lah, kalau kalah dibunuh, ada hadiah, semuanya lah pokoknya. Tapi karena ceritanya nggak masuk akal, nggak tahu di mana lokasinya, kayak gimana muka para pembunuhnya, dianggap gendeng lah si Gi-hun, ya kan. Gi-hun pun semakin jengkel dan meminta polisi menelpon nomor yang ada di kartu nama. Tapi yang ngangkat malah mbak-mbak baru bangun tidur dan marah-marah gara-gara ditanya hal nggak penting. Gi-hun akhirnya diusir dari sana, dan anehnya ketika dia sendiri yang mencoba menelpon nomor itu, sekarang nggak aktif dong, padahal barusan yang ngangkat mbak-mbak. Karena ibu Gi-hun gak ada di rumah, dia pun pergi keluar dan malah ketemu dengan Sang-woo. Ternyata Sang-woo utang sebanyak 6 miliar won, sampai-sampai menjaminkan semua asetnya, termasuk rumah dan toko milik ibunya. Tak lama kemudian Gi-hun dapat telepon dari rumah sakit bahwa ibunya sedang dirawat gara-gara diabetes akut dan kakinya harus diamputasi. Meskipun kondisinya sangat parah, tapi Mak Gi-hun memutuskan untuk pulang karena dia nggak punya uang. Mau pakai asuransi juga nggak bisa karena semua uangnya sudah dihabisin sama Gi-hun. Udah bu, kutuk aja udah kutuk. Gi-hun pun sangat terpukul mendengar perkataan ibunya. Sambil marah-marah dia berjanji akan membawa uang yang sangat banyak. Di lain tempat, seorang polisi detektif bernama Junho mencari keberadaan kakaknya yang sudah cukup lama menghilang dan mendatangi kos-kosannya. Di dalam sana Junho menemukan kartu nama yang sama seperti milik Gi-hun di kantor polisi. Merasa ada yang mencurigakan, Junho pun menanyakan ke polisi jaga siapa nama dan di mana alamat Gi-hun. Di tempat lain terlihat para pemain yang juga mengalami masalah pelik. Ali sebagai pekerja asing sudah nggak dibayar 6 bulan, padahal bosnya punya banyak uang lur, sampai akhirnya terjadi insiden nggak sengaja mutusin jari bosnya. Sama seperti jarinya yang sudah diamputasi, dan dia langsung kabur membawa uang milik bosnya. Sae-byeok yang berasal dari Korea Utara dan membelot masuk ke Korsel, pingin orang tuanya bisa dibawa masuk juga ke Korsel, tapi berkas ribet nggak kelar-kelar dan dia disuruh bayar terus-terusan dalam jumlah yang sangat besar. Sang-woo selama ini berbohong ke ibunya kalau dia pebisnis sukses di Amerika, sampai akhirnya datanglah sekelompok polisi yang akan menangkap Sang-woo karena ternyata sudah menggelapkan dana dan pelanggaran keras yang lainnya. Disitulah emaknya tahu anaknya sedang dalam masalah.
Sang-woo yang lagi stres menyendiri di hotel mendapatkan kiriman kartu nama lagi, tapi bukan nomor di belakangnya, melainkan tanggal, waktu, dan tempat penjemputan yang sama seperti sebelumnya jika Sang-woo berminat berpartisipasi lagi. Doksu yang seorang gangster mengandalkan uang dari morotin preman-preman di sana. Doksu mengatakan ke anak buahnya untuk membawa anggota-anggota lainnya dengan senjata dan membobol markas permainan untuk mengeruk semua uangnya. Ternyata Doksu punya utang ke bos atasnya lagi dan semua anggota gengnya diminta membunuh Doksu saat itu juga. Merasa telah dijebak, Doksu pun membunuh satu anggotanya lalu melarikan diri dari sana. 넌 좆됐어 이 병신새. Gi-hun pun mencoba pinjam uang ke temannya buat operasi amputasi kaki ibunya, tapi dia nggak mau minjemin. Stres minum soju dulu dan tiba-tiba ada kakek Ilnam yang mendatanginya. Ternyata dia lagi numpang tinggal di rumah temannya dekat sana. Ilnam berencana untuk kembali bermain karena dia udah nggak punya siapa-siapa lagi dan habis gini juga mati karena penyakit tumornya. Lebih baik mencoba bermain daripada hidup dalam keadaan tersiksa, kata Mbak Ilnam. Setelah itu Gi-hun mencoba pinjam uang ke mantan istrinya, tapi dia juga nggak punya uang. Sampai akhirnya suaminya datang dan Gi-hun buru-buru pergi dari sana. Tapi sebelum benar-benar pergi, Gi-hun diberikan sejumlah uang asalkan Gi-hun gak menemui Gayong lagi. Wah, ngamuk lah, langsung disikat gak pakai lama. Karena bagaimanapun Gayong adalah anak kandungnya. Saat pulang, Junho mendatangi Gi-hun. Dia menanyakan tentang orang-orang yang diculik dan mengikuti sebuah permainan. Meskipun Junho udah bilang dia sedang mencari kakaknya yang hilang, tapi Gi-hun yang sudah tidak memiliki semangat hidup mengatakan jika dia nggak tahu apa-apa yang dimaksud oleh Junho. Di akhir episode kedua, dengan beragam masalah pelik yang dialami pemain, mereka pun memutuskan untuk kembali mengikuti permainan. Terlihat Junho yang mengikuti mobil panitia, dan kali ini para pemain jauh lebih menyiapkan diri, seperti Sebyok yang menutup hidungnya biar dia nggak pingsan. Setelah menempuh perjalanan 2,5 jam, mobil sampai di pelabuhan Mujin. Junho pun terus menguntit mobil-mobil tersebut dan gandol ke mobil paling belakang. Setelah semua mobil masuk ke dalam kapal, panitia mengecek kondisi semua peserta. Lalu saat Junho yang pura-pura tertidur diperiksa, dia langsung membunuh panitia dan menyamar memakai kostumnya. Mayatnya pun dibuang bersama dompet identitasnya Junho. Setelah sampai di tempat permainan, semua pakaian, elektronik, dan aksesoris disimpan oleh panitia. Di saat itulah Sebyok diam-diam mengambil pisaunya panitia. Total 187 orang kembali ke sana dan otomatis hadiah semakin besar, yaitu 26,9 miliar won. Gi-hun pun kembali bertemu dengan Sang-woo dan Ali. Lalu mereka bertiga memutuskan untuk bekerja sama menjadi satu tim karena nggak tahu permainan seperti apa selanjutnya. Siapa tahu butuh kerjasama, ya kan? Ilnam yang mendengarnya juga minta ikut bergabung dan Gi-hun pun menerimanya. Di lain sisi, Doksu dan anggota barunya mengajak Sebyok bekerja sama, tapi jelas langsung ditolak olehnya dan malah mak-mak bernama Miryong yang ingin gabung dengan Doksu. Ya boleh, tapi harus asal dulu denganku, kata Doksu. Emang omesu Doksu. Bukan cuma pemain yang makan dan istirahat, tapi panitia juga lur. Mereka hanya boleh membuka kostum jika sudah berada di kamar masing-masing. Sempat curiga orang di sebelahnya Junho ngelihat dia yang kesusahan buka kunci kamar. Panitia sendiri juga memiliki tingkatan, kotak pimpinan paling atas, lalu segitiga yang membawa senjata, dan terakhir lingkaran bagian cupu-cupunya. Malam itu Miryong izin ke kamar mandi dan Sebyok juga ikutan izin. Tujuan Miryong adalah biar bisa nyebat yang udah disimpan di dalam anunya pakai kapsul luar biasa. Sedangkan Sebyok berniat membuka lubang ventilasi dengan pisau yang dicurinya tadi. Dengan dibantu oleh Miryong yang bagian mengulur waktu, Sebyok berhasil masuk dan melihat sekeliling tempat tersebut. Di suatu tempat, Sebyok melihat panitia yang sedang melelehkan gula. Oh, mungkin ini buat permainan selanjutnya, mikirnya. Untung aja Sebyok kembali tepat waktu ketika panitia masuk ke dalam toilet. Keesokan paginya, Sebyok pun memberitahu Miryong jika panitia semalam sedang melelehkan gula. Lalu saat sarapan, terlihat seorang pemain mencari sesuatu di dalam rotinya dan akhirnya menemukan sebuah petunjuk. Setelah itu permainan kedua pun akan dimulai. Sang-woo yang mendengar pembicaraan Sebyok dan Miryong semalam bertanya apa yang sudah dilihatnya. Karena Sang-woo bilang permainan-permainan berikutnya kemungkinan permainan anak kecil dari Korea Selatan. Dan Sebyok orang Korea Utara akhirnya diberitahulah apa yang dilihatnya. Tapi Sang-woo masih belum tahu apa permainannya. Ketika masuk ke dalam arena, Sang-woo akhirnya sudah paham apa permainannya. Tapi kurang ajarnya dia nggak mau ngasih tahu teman-teman setimnya dong. Kuis.
Seluruh pemain diminta berbaris memilih simbol di depan. Ada segitiga, bulat, bintang, dan juga payung. Sangwoo menyarankan agar mereka memilih simbol yang berbeda dan dia langsung memilih simbol segitiga. Ali memilih lingkaran, Ilna memilih bintang, lalu Gi-hun memilih payung. Sedangkan Sebyok mengikuti apa yang dipilih oleh Sangwoo. Ternyata permainan kedua adalah memotong gulali sesuai simbol yang mereka pilih dengan jarum jahit. Sudah jelas segitiga paling gampang kan lur, makanya dipilih sama Sangwoo. Ingat tadi mas-mas yang nyari sesuatu di dalam roti? Ternyata di dalamnya ada petunjuk bertuliskan gulali. Maka dari itu dia juga memilih simbol segitiga. Yang mampu siapa? Gi-hun jelas milih payung dong. 여러분이 뽑아야 할 모양입니다. Bentuk potongan harus sepresisi mungkin dan waktu di permainan kedua adalah 10 menit. Udah gulali itu padet lur, motong-motongnya pakai jarum kan susah. Belum lagi kena mental diliatin panitia segitiga. Kepotong atau kepotek dikit aja, langsung mati. Banyak orang melakukan kesalahan dan langsung ditembak mati. Salah seorang panitia kotak mulai curiga dengan Junho karena panitia lingkaran bertugas membawa mayat ketika permainan sudah selesai. Maka dari itu kotak akan mengajak Junho bicara empat mata. Miryong menggunakan korek yang disembunyikannya untuk memanaskan jarum dan gampang bikin polanya. Pemain yang dapat petunjuk tadi berhasil jadi pemain pertama yang lolos. Lalu Sebyok, Ali, dan Sangwoo juga berhasil lolos. Anehnya ketika si pria tadi diperbolehkan kembali ke base camp, panitia tiba-tiba memintanya belok ke kiri. Ada apakah gerangan? Sabar, belum dijelasin di sini kenapa lur. Waktu kurang 3 menit lagi, tapi perjalanan Gi-hun masih jauh bosku. Sampai akhirnya dia mendapatkan ide ketika keringatnya menetes bahwa gulali akan meleleh jika terkena cairan, terutama di bagian simbolnya yang lebih tipis. Gi-hun pun langsung menjilati gulalinya sampai pola tersebut semakin terlihat. Sedangkan Mak Miryong dengan songongnya pamer bentuk sempurna yang dia buat. Udah curang pamer lagi. 244번 성공. 212번 성공. Pemain lain yang melihat cara Gi-hun langsung mengikutinya dan alhamdulillah Gi-hun pun berhasil lolos lagi-lagi di detik-detik terakhir. Di akhir episode ketiga, salah satu pemain yang nggak mau mati langsung menyerang panitia dan mengambil pistolnya, lalu memaksa seorang panitia kotak melepaskan topengnya. Karena dia akhirnya beneran memperlihatkan identitasnya, topeng hitam pun langsung datang membunuh panitia kotak sesuai peraturan yang berlaku. Dan kebetulan panitia kotak tersebut adalah orang yang curiga dengan Junho. 우리가 누군지 알게 되면 죽는다. 29번 제 끝에 들어보지.